Halo semuanya, selamat datang di segmen analisa. Sudah jatuh tertimpa tangga pula, ini adalah sepertinya peribahasa yang menggambarkan keadaan Loli saat ini, putri dari seorang selebriti terkenal di Indonesia, Nikita Mirzani. Walaupun Nikita Mirzani sudah berbicara di banyak media bahwa saya tuh sudah nggak punya lagi anak yang bernama Loli, anak saya cuma 2. Tetapi ya kita pahamlah adalah kemarahan seorang ibu yang ngerasa dikhianati begitu. Beberapa hari ini aku melihat tuh banyak sekali yang seliweran di sosial media terkait dengan isu-isu bahwa Loli yang katanya sudah menghabisi, aku ngomong bahasa halusnya gimana ya, katanya Loli hamil, kemudian digugurkan. Ada foto-foto dia yang dikirimkan di banyak sosial media, dia lagi pakai baju pendek, kelihatan perutnya, kemudian kelihatan membesar, tapi kita nggak tahu besarnya tersebut apakah karena buncit ataukah karena hamil. Terus dibilang ada rekaman di tempat tinggalnya Loli, ada tetangga yang komplain dia ini selalu ribut sama kekasihnya yang bernama Fadel gitu. Terus juga katanya dia sudah ditinggalkan, diputuskan. Ya, aku sih ngerasa bahwa gini ya, di satu sisi Loli yang usianya masih di bawah umur, dia ini adalah sosok yang kayaknya udah bener-bener kasihan gitu ya. Dan yang dialami Loli itu banyak juga dialami di Indonesia. Kejadian seperti ini tuh banyak banget. Makanya aku mau ngebahas ini agar kita nggak menganggap hal ini tabu lagi. Kita akan bahas dari dua sisi, dari sudut pandang Nikita Mirzani sebagai orang tua yang sudah mengatakan bahwa saya nggak mau tahu lagi, nggak peduli lagi. Menurut aku itu adalah teori dekonstruktif. Teori dekonstruktif itu artinya adalah apa yang berusaha ditunjukkan, diwujudkan, sebenarnya kebalikannya. Nikita Mirzani selalu bilang bahwa saya nggak peduli lagi, saya udah nggak punya anak namanya Loli lagi. Tapi jujur, di hati kecilnya Nikita Mirzani pasti masih ada harapan untuk bisa bersama lagi. Cuman Loli pun juga, dia di usia yang masih sebegitu belianya, masih punya ego yang tinggi banget. Dia ini lebih memilih untuk mempertahankan dengan sang kekasihnya. Yang jelas-jelas ibunya tuh membantah, nggak mau lagi, nggak mau lah gitu, nggak setuju dengan hubungan tersebut. Nah, ada klarifikasi Loli. Kita akan coba lihat ya, apa yang disampaikan Loli di sini. Apakah dia mengakui hal-hal tersebut, ataukah malah dibantah semuanya. Ini adalah klarifikasi Loli. Buat video klarifikasi tentang isu-isu yang nggak benar yang sudah disebarluaskan oleh beberapa akun, baik akun yang aku kenal ataupun yang tidak kenal. Aku di sini ingin menegaskan bahwa aku sama sekali tidak hamil dan semua berita-berita yang disebarluaskan itu semuanya fitnah dan udah keterlaluan dan kelewatan banget. Pertama poinnya adalah aku tidak hamil. Tapi pada saat dia ngomong, matanya nggak bisa bohong sih ya. Matanya nggak bisa bohong sih pada saat dia ngomong aku tidak hamil, itu beberapa kali mengedipkan dan kita bisa paham lah. Apapun yang disampaikan dari hati itu sampainya ke hati juga. Kalau ada hal-hal yang janggal, aku rasa kita sebagai manusia juga bisa merasakan tersebut. Bantahan pertama, katanya Loli nggak hamil. Yang kedua, apalagi? Aku selama ini sama Fadel selalu menjalani hubungan yang baik-baik aja. Aku selama ini dengan Fadel katanya hubungannya baik-baik aja, tapi dia matanya nunduk ke bawah, berusaha meyakinkan. Ada bukti rekaman di mana dia lagi ribut sama Fadel, kata-kata teriak selingkuh dan sebagainya yang dikirimkan oleh tetangganya. Itu juga banyak ya, tetangga kosannya atau apa, kayaknya kosannya ya, karena dia pernah ngekos juga, menurut beberapa sumber dan juga ibunya bilang seperti itu. Oke, lanjut lagi. Positif-positif aja, tidak pernah melakukan hal-hal yang negatif ataupun yang buruk seperti misalnya berhubungan intim ataupun hamil, itu tidak pernah sama sekali. Saya dan Fadel tidak pernah melakukan hal-hal negatif seperti berhubungan intim dan hamil. Tetap Loli waktu ngomongin hal-hal sensitif tersebut, badannya itu mukanya banyak bergerak dan dia nggak menatap layar kamera sih. Ya, secara pribadi kalau hamil atau enggak ya jelas kita nggak bisa ngejudge-nya hanya dari perut buncit doang kan ya. Harus ada tes dari dokternya, karena nggak bisa dilihat dari luar doang gitu. Tapi kalau dikatakan bahwa saya tidak pernah berhubungan intim dan sejenisnya, I don't know teman-teman. Kalian percaya atau enggak, ya maksudnya bukannya munafik ya. Jangankan Loli gitu ya. Sekarang itu banyak sekali anak-anak SD yang kita lihat beritanya, itu pun sudah melakukan hal yang seperti itu. Jadi bukan hal yang baru gitu loh.
Jadi apakah kalian percaya dengan poin ini? Saya tidak pernah berhubungan intim dengan kekasihnya. Ya, hak kalian percaya atau enggak ya. Lanjut lagi. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop menyebarluaskan fitnah ini, karena selama ini aku dan Fadel dan keluarganya Fadel pun selalu baik sama aku dan selalu menjaga aku, bahkan ngebela aku. Jadi aku minta tolong kalian semuanya untuk stop, karena kalau misalnya Kayaknya kalian tertekan tidak ini anak. stop, aku tidak akan segan untuk melaporkan semua ini ke Komnas Anak untuk mempertahankan nama baik aku dan untuk pelindungan aku sendiri. Iya, Komnas Anak karena usia dia itu masih di bawah 18 tahun ya. Tapi gini teman-teman, ini juga harus hati-hati ya. Jangan sampai Loli dan juga Fadel yang katanya mau melaporkan sejumlah orang karena sudah membuat berita hoax seperti itu jangan sampai nanti balik ke kalian sendiri. Baliknya gimana? Undang-undang setahu aku untuk yang aborsi itu di Indonesia ada beberapa isunya ya. Tapi kalau nggak salah undang-undang apa gitu itu kurang lebih 10 tahun penjara loh. Kalau seandainya nanti terbukti nih Loli dan juga Fadel ternyata memang betul kamu pernah melakukan seperti itu yang dituduhkan, artinya itu bukan hoax, itu adalah kebenaran dan kamu nanti bisa kena undang-undang tadi yang 10 tahun penjara. Cara ngeceknya gimana dong Anjas? Kan sudah terjadi seandainya memang proses tersebut telah terjadi, itu gampang bisa dicek dengan dokter kandungan USG sekarang, karena untuk orang yang sudah pernah dikuret itu bakal kelihatan seperti apa. Itu adalah bagian yang pertama bisa menyerang balik untuk Loli dan juga kekasihnya, kalau memang dia adalah bapaknya dan telah terjadi hal seperti itu. Dan untuk Fadel pun juga, Fadel ini juga kalau seandainya betul ya, tuduhan-tuduhan dari lawannya yang mengatakan bahwa Loli itu cuma dimanfaatkan doang gitu ya. Misalnya sudah hamil atau bahkan cuma dimintain duitnya doang. Karena kan ada salah satu temannya yang bernama Cindy yang dia ngaku itu dihutangin sama Loli sekitar hampir 400 juta rupiah. Dan itu uangnya sebagian besar menurut dia dipakai oleh Fadel untuk kebutuhan dia. Jadi Loli ini cuma dimanfaatin doang secara fisik, secara uang juga. Nah, aku tuh sebenarnya miris dengan Loli ya, kasihan sekali begitu. Dan Fadel, kamu juga harus hati-hati. Loli ini usianya masih di bawah umur. Seandainya memang telah terjadi peristiwa tadi, kalian hubungan intim misalnya. Makanya aku bisa mengamati kenapa Loli mengatakan tidak pernah hubungan intim karena mau menyelamatkan Fadel. Kalau itu terjadi, Fadel bisa masuk penjara karena itu di bawah umur. Walaupun menurut Fadel itu adalah suka sama suka misalnya. Tetap yang namanya hukum di Indonesia kalau dia di bawah umur walaupun anaknya itu juga yang mau, Fadel tetap bisa dikenakan hukuman penjara. Walaupun si Lolinya nggak mau melaporkan, tapi ada orang tuanya, which is Nikita Mirzani mau melaporkan si Fadel, itu juga bisa loh dikenakan hukumannya. Jadi jangan sampai hanya gara-gara ya mau membersihkan nama, tapi nanti kamu yang bisa kena sendiri. Fadelnya bisa penjara, Lolinya juga bisa dipenjara dengan hal-hal yang dituduhkan bahwa itu semua fitnah. Kalau semua itu terbukti kebenarannya, habislah mereka. Lanjut lagi, apa yang disampaikan Loli di sini? Dan sebagai selebgram yang nyari rezeki di medsos pun, aku harus menjaga nama baik aku, keluarganya Fadel, ataupun keluarga kasihan loh dia nih, udah bergetar kenal. suaranya. Jadi tidak mungkin untuk aku melakukan hal-hal yang buruk yang mengasih dampak buruk ke kita semuanya, seperti aku, Fadel, keluarga Fadel, dan keluarganya aku juga. Gitu loh semuanya. Jadi aku minta tolong ke kalian semua. Aku harap dengan video ini kalian semuanya mengerti, karena gak mungkin aku milih seseorang untuk dipacari kalau misalnya aku tidak cinta atau aku tidak sayang atau aku tidak nyaman dengan orang tersebut, yaitu Fadel. Jadi ya udah. Oh, berarti dia kayaknya balikan lagi nih sih ya. Dia kan selalu mengatakan bahwa tidak mungkin saya memacari dan memilih seseorang yang tidak buat saya nyaman. Dia ini berusaha untuk kayak mau mengamankan Fadel sih, karena bukan cuma ancaman dari pidana yang bisa mengenai Fadel, tapi juga dari masyarakat gitu loh. Aku lihat komentarnya memang Fadel terkenal sekarang, tapi kan terkenalnya bukan hal yang baik. Halnya negatif, dicap bahwa dia cuma manfaatin Loli secara fisik dan juga materi, terus juga katanya ada komentar-komentar, wow itu anakmu udah digugurin ya, gitu-gitu kan ya, terlepas benar atau enggak,
sebenarnya klarifikasi ini tuh Loli sebenarnya aku prihatin ya, dia berusaha menyelamatkan Fadel sebenarnya di sini. Kalau misalnya emang kalian gak suka dengan hubungan aku, ya udah, nggak apa-apa. Ya kalau misalnya suka, alhamdulillah. Yang tidak suka, ya sudah. Aku nggak akan repot, dan untuk kalian pun tidak usah repot gitu loh. Karena hubungan ini aku yang jalani dan Fadel. Betul. Sudah, itu aja. Aku harap dengan video ini kalian mengerti. Sebelumnya maaf kalau misalnya ada kata-kata yang salah. Makasih semuanya. Ya, itu sih adalah klarifikasi Loli. Secara pribadi aku ngelihatnya, aku kasihan sebenarnya sama Loli ya. Karena kalau seandainya betul, tuduhan yang disampaikan bahwa dia hamil, kemudian sudah menghilangkan, itu berat banget loh bebannya. Itu sakitnya luar biasa loh. Beberapa teman dokterku juga bilang, Anjas kamu tahu nggak sih, istilahnya kuret ya. Kalau mereka ada karena masalah kesehatan gitu, harus dikuret, itu sakitnya jauh lebih sakit dibandingkan melahirkan. Itu yang buat aku prihatin sama Loli yang pertama. Yang kedua, mentalnya juga sama. Masih di bawah umur, sudah menghadapi hal seperti ini, sebesar ini, itu berat banget. Dia ini dalam tanda kutip sudah tidak lagi diterima oleh ibunya atau bapaknya, nggak tahu. Berat loh sebenarnya dialami oleh Loli ini ya. Cuman ini adalah satu pelajaran resiko, di mana pada saat kita sudah memilih sesuatu hal, ya kita harus siap dengan konsekuensinya. Yang bisa aku sampaikan buat Loli sekarang adalah, teruslah bertahan Loli, bertahan dengan cara yang sebaik apapun, jangan pernah menyerah, karena aku khawatir juga, takutnya nanti dia malah begitu, bundir gitu kan ya, aku takutnya dia seperti itu loh. Cuman yang bisa aku sampaikan buat Loli adalah, kalau memang betul kamu berbadan dua, please jangan dihilangkan. Let's say anggap aja orang bilang, itu kan sudah perbuatan dosa Anjas, ya itu hak kita masing-masing lah. Kita juga jangan merasa lebih baik hanya karena kita melakukan dosa yang berbeda, nggak boleh seperti itu. Kalau sudah berbuat dosa bagi keyakinan kalian, ya jangan ditambah lagi berbuat dosa dengan menghilangkan janin tersebut. So, yang kuat buat Loli dan buat Fadel, kalau memang betul itu yang telah terjadi, ya be responsible sih. Dan untuk orang tuanya Loli, Nikita Mirzani, itu juga hak dia, karena dia yang menjalani betapa sakitnya, betapa pedihnya dengan apa yang telah dia alami. Tidak semua orang itu punya kekuatan dan jiwa yang sama untuk menerima. Banyak orang bilang bahwa, ayo dong terima, bagaimanapun juga dia anak kamu. Ya, I don't think so. Untuk anak usia 16 tahun zaman sekarang itu berbeda dengan usia 16 tahun 20 tahun yang lalu itu berbeda gitu. Jadi apa yang memang secara hukum dia masih di bawah umur, tapi dengan kemampuan dia, dengan fasilitas dia, ya apa ya, pola berpikir dia tuh sudah di atas 20 tahun lah, menurut aku sudah cukup dewasa untuk menentukan pilihan hidupnya. Terima kasih sudah menonton video kali ini, semoga ada pelajaran bermanfaat yang bisa diambil, baik dari segi orang tua ataupun juga sebagai seorang anak. Sampai jumpa di video berikutnya, bye.